Sadil Ramdhani, dulu winger eksplosif yang digadang-gadang jadi senjata utama timnas Indonesia. Kini, di usia emasnya justru tak lagi menghiasi skuad Garuda. Apa yang terjadi? Dan Sadil! Di sudut timur Indonesia, jauh dari sorotan stadion megah dan kamera televisi, terletak sebuah kota kecil bernama Raha di Sulawesi Tenggara. Di kota itu, pada 2 Januari 1999, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga sederhana. Namanya Sadil Ramdhani. Sejak kecil, hidupnya akrab dengan kesederhanaan. Sepatu bola bukan barang yang mudah ia miliki. Lapangan yang ia injak bukanlah lapangan rumput sintetis, tapi tanah berdebu, bahkan kadang penuh batu. Orang tuanya bukan atlet, keluarganya hidup dalam keterbatasan. Tapi Sadil punya satu hal yang tak dimiliki banyak orang seusianya, tekad yang tak pernah goyah. Di usia belasan tahun, Sadil membuat keputusan besar, merantau ke Jawa Timur. Jauh dari keluarga, dari kampung halaman, dan dari semua yang ia kenal. Tujuannya satu, bergabung dengan Asifa, Akademi Sepak Bola Indonesia, di bawah bimbingan pelatih nasional Aji Santoso. Di Asifa, hidup berubah, bangun pagi, latihan keras, tidur larut, dan belajar tak hanya teknik, tapi juga mentalitas juara. Dari Asifa inilah, Sadil perlahan mencuri perhatian. Bukan hanya pelatih lokal, tapi juga pencari bakat nasional. Dan Sadil Ramdhani kali ini percobaan. Oh, dapat ditepis. Tahun 2016, Sadil memulai karir profesional bersama Persela Lamongan di usia 17 tahun. Di sana ia bersaing dengan pemain senior, tapi cepat menunjukkan kualitasnya. Akselerasi, umpan silang, dan kemampuan menembak dari jarak jauh jadi ciri khasnya. Ia tak hanya jadi pemain muda biasa, tapi benar-benar game changer untuk Persela. Setelah 3 musim di Lamongan, Sadil melebarkan sayap ke luar negeri. Ia bergabung dengan Pahang FA di Malaysia pada 2019. Walau hanya semusim, ia mendapat pengalaman penting dan menjadi pemain Indonesia yang berani mengambil tantangan di luar negeri. Pada 2020, ia kembali ke Indonesia memperkuat Bayangkara FC, namun hanya semusim. Pada Februari 2021, Sadil kembali ke Malaysia dan bergabung dengan Sabah FC, klub yang kemudian benar-benar memolesnya jadi pemain matang. Bersama Sabah FC, Sadil jadi pemain inti.
Hingga Desember 2023, ia mencatatkan 86 penampilan, mencetak 22 gol dan 29 assist. Kontraknya pun diperpanjang hingga 2025. Nilai pasarnya naik hingga 5,21 miliar, tertinggi sepanjang karirnya. Arahkan kepada Islam Betra namun gagal, kini bola jatuh. Oh, sangat baik dari pergerakan gerak tipu dari Sadil Ramdhani. Masih Sadil mengiris. Sadil bukan hanya bintang klub, tapi juga pemain penting di berbagai level timnas. Ia mulai dari timnas U16, lalu U19, U23, hingga senior. Di Piala AFF U19, ia sering menjadi andalan Indra Syafri. Bersama Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, Sadil mencetak gol-gol penting dan mencuri perhatian fans Asia Tenggara. Di SEA Games 2019, Sadil tampil apik dan ikut membawa timnas U23 ke babak final sebelum dikalahkan Vietnam. Pada 2017, ia resmi naik ke timnas senior. Dalam beberapa laga internasional, ia menunjukkan kualitas. Sadil mencatat 26 caps, 2 gol dan 6 assist untuk Indonesia. Tak sedikit pula yang menganggap ia pantas jadi starter tetap, tapi roda berputar. Sejak 2022, nama Sadil mulai jarang terlihat di daftar panggilan timnas senior. Pelatih Shin Tae-yong mulai membangun tim dengan wajah-wajah baru. Winger seperti Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, Rafael Struijk, bahkan Marcelino yang kadang digeser ke sayap, mulai menyingkirkan Sadil dari persaingan utama. Bukan hanya faktor taktik, performa Sadil dianggap tak seimpresif dulu. Ia terkadang terlihat kurang intens membantu bertahan dan sering kehilangan bola di momen penting. Shin Tae-yong yang terkenal dengan standar tinggi dan sistem pressing intens, mungkin merasa gaya Sadil kurang cocok dengan filosofi tersebut. Kini Sadil Ramdhani memulai lembaran baru di menjelang musim 2025/2026. Sadil mendapat babak baru dalam karirnya. Ia resmi bergabung dengan Persib Bandung, diumumkan dengan cara unik menggunakan videotron di Jalan Dago, Bandung, pada 11 Juni 2025. Persib mengontrak Sadil selama 3 musim, hingga meraih target bersama tim. Langkah ini tak lepas dari rekomendasi langsung pelatih Bojan Hodak yang sejak lama mengikuti perkembangan Sadil sejak era Pahang FA di Malaysia. Walaupun sudah tidak dipanggil lagi ke dalam skuad timnas Indonesia, jasa-jasanya tidak akan terlupakan dan menjadi momentum baru bagi Sadil yang diharapkan jadi motor penggerak lini serang Maung Bandung dan bisa membantu Persib menatap gelar maupun ambisi tampil di kompetisi Asia.